Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Danuncia Sao, NIM 200303035, mahasiswa kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya menyampaikan materi review buku ketiga untuk mata kuliah Teori Sosiologi Modern yang berjudul Fungsi dari Konflik Sosial. Bab pertama, konflik dan batas kelompok. Menurut Simmel, konflik menetapkan batas-batas antar kelompok dengan memperkuat kesadaran kelompok dan kesadaran akan keterpisahan dari kelompok lain. Antagonisme timbal balik antara kelompok melestarikan perpecahan sosial dan sistem stratifikasi. Penolakan timbal balik ini membentuk identitas berbagai kelompok di dalam sistem dan juga membantu memelihara sistem sosial secara keseluruhan. Misalnya, konflik antara kasta-kasta India membentuk kekhasan berbagai kelompok dan menjamin stabilitas struktur sosial secara keseluruhan. Perbedaan antara kelompok sendiri dan orang luar terbentuk di dalam dan melalui konflik. Ini termasuk konflik antar kelas, bangsa, kelompok etnis, dan partai politik. Dalam struktur sosial di mana terdapat mobilitas yang cukup besar, permusuhan timbal balik di antara kelompok-kelompok disertai dengan ketertarikan strata yang lebih rendah ke strata yang lebih tinggi. Struktur seperti itu cenderung memberikan banyak kesempatan untuk konflik. Bab 2, permusuhan dan ketegangan dalam hubungan konflik. Simmel berpendapat bahwa ekspresi tersebut mempertahankan hubungan di bawah kondisi stres dan dengan demikian mencegah pembubaran kelompok. Konflik membersihkan suasana dan memungkinkan ekspresi perilaku bebas dari disposisi bermusuhan. Ini mungkin dianggap sebagai teori katup pengaman konflik yang menurutnya konflik berfungsi sebagai jalan keluar untuk permusuhan sehingga hubungan antara antagonis dapat dipertahankan. Namun, di sini Simmel gagal membedakan antara perilaku konflik dan perasaan bermusuhan. Sementara konflik mengubah persyaratan suatu hubungan, permusuhan belaka tidak perlu memiliki efek seperti itu. Bab 3, konflik dalam kelompok dan struktur kelompok. Pernyataan Simmel bahwa ikatan yang erat dan keterlibatan yang besar membuat konflik menjadi jauh lebih intens. Ketika konflik benar-benar terjadi adalah akibat wajar dari hasil yang dijelaskan dalam diskusi sebelumnya. Ambivalensi umumnya hadir dalam hubungan dekat dikatakan berasal dari penekanan perasaan bermusuhan yang pada gilirannya ditelusuri kesempatan untuk konflik yang melekat dalam hubungan tersebut. Tindakan yang dihindari oleh peserta karena takut efek mengganggu dari konflik tersebut. Jika objek cinta pada saat yang sama adalah objek kebencian, dapat dipahami bahwa konflik akan memobilisasi seluruh pengaruh kepribadian
dan bahwa hubungan mungkin terganggu melalui konflik intens yang dihasilkan, maka ada kecenderungan untuk menekan. Bab 4. Konflik dengan outgroup dan struktur grup. Koser mulai membahas dampak konflik dengan kelompok luar terhadap struktur kelompok dalam. Pertama, ia menganggap gagasan bahwa konflik dengan kelompok luar cenderung meningkatkan kohesi internal. Koser menyarankan bahwa apakah peningkatan sentralisasi juga menghasilkan tergantung pada karakter konflik dan jenis kelompok. Sentralisasi lebih mungkin terjadi dalam kasus konflik seperti perang dan dalam struktur sosial dengan pembagian kerja yang jelas. Despotisme mungkin terjadi di mana ada kurangnya kohesi kelompok dan sentralisasi, dan despotisme bergantung pada struktur kelompok dan nilai-nilai bersama sebelum konflik. Sistem sosial yang tidak dapat memiliki solidaritas cenderung akan hancur ketika menghadapi konflik dengan kelompok luar. Bab 5. Ideologi dan konflik. Koser membedakan dua jenis konflik. Konflik yang tujuannya bersifat pribadi dan subjektif, dan konflik yang memiliki aspek objektif dan impersonal. Dia mencatat klaim Simmel bahwa perjuangan objektif yang melampaui masalah pribadi cenderung lebih parah dan radikal. Ini adalah konflik di mana pihak-pihak memahami diri mereka sebagai perwakilan dari kolektif atau kelompok. Berjuang bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk tujuan dan cita-cita kelompok. Penghapusan alasan pribadi cenderung membuat konflik semakin intens. Di sisi lain, ketika pihak-pihak mengejar tujuan bersama, objektifikasi, konflik dapat berfungsi sebagai elemen pemersatu. Bab 6. Konflik pemersatu. Ada juga kasus di mana tindakan masuk ke dalam konflik membangun hubungan yang sebelumnya tidak ada. Setelah hubungan terbentuk melalui konflik, jenis hubungan lain kemungkinan akan mengikuti. Konflik sering merevitalisasi norma-norma yang ada dan menciptakan kerangka aturan dan norma baru bagi para pesaing. Hal ini karena konflik seringkali mengarah pada modifikasi dan pembuatan undang-undang serta tumbuhnya struktur kelembagaan baru untuk menegakkan undang-undang tersebut. Bab 7. Panggilan konflik untuk sekutu. Konflik juga mengarah pada pembentukan koalisi dan asosiasi antara pihak-pihak yang sebelumnya tidak terkait. Jika beberapa pihak menghadapi lawan yang sama, ikatan cenderung berkembang di antara mereka. Hal ini dapat mengarah pada pembentukan kelompok baru atau menghasilkan asosiasi instrumental dalam menghadapi ancaman bersama. Singkatnya, konflik dengan beberapa orang menghasilkan asosiasi dengan orang lain. Namun, penyatuan yang dihasilkan ketika koalisi dibentuk hanya untuk tujuan pertahanan tidak perlu terlalu menyeluruh.
aliansi bisa menjadi ekspresi dari keinginan kelompok untuk mempertahankan diri. Tentu saja, aliansi semacam itu dapat dianggap oleh kelompok lain sebagai ancaman dan tidak bersahabat. Hal ini dapat menyebabkan terciptanya asosiasi dan koalisi baru sehingga menarik kelompok ke dalam hubungan sosial baru. Sekian dan terima kasih.